Enaknya jadi rival di era Pak Jokowi, ditulis oleh Agus Olowan di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bak ketiban durian runtuh, begitulah enaknya seorang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana tidak, Prabowo Subianto berpangkat terakhir Letnan Jenderal Purnawirawan yang juga dikenal dengan seorang tokoh militer Tentara Nasional Indonesia, plus dikenal paling banyak mencalonkan presiden maupun wakil presiden dalam catatan Najwa. Catatan saya, Prabowo Subianto sudah 4 kali mencalonkan diri. Diawali di tahun 2004, Prabowo ini maju dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Ia kalah. Konvensi dimenangkan oleh Wiranto yang kemudian menjadi calon presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Tahun 2009 kembali Prabowo unjuk gigi dengan partai barunya bernama Gerindra. Prabowo berlabuh dalam koalisi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden, dan lewat perundingan yang amat alot akhirnya Prabowo Subianto legowo dan merelakan dirinya menjadi calon wakil presidennya Megawati yang jadi calon presiden. Walau akhirnya gagal karena Pilpres dimenangkan SBY dan Budiono, Prabowo Subianto tidak kenal lelah untuk kembali mencalonkan diri. Terbukti di tahun 2014 dengan PD-nya Prabowo menggandeng Ketua Partai Amanat Nasional atau PAN, Hatta Rajasa, dan didukung oleh koalisi gemuk karena ada Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, sehingga mereka merasa di atas angin. Apalagi Partai Gerindra kala itu diklaim sudah tumbuh lebih besar dibandingkan dari tahun 2009, di mana kursi Partai Gerindra meningkat pesat menjadi 73 kursi dari sebelumnya. Hanya 26 kursi yang menjadikan daya tawar Prabowo Subianto jadi capres semakin kuat. Namun apa daya, rakyat Indonesia lebih memilih Pak Jokowi Yusuf Kala dibandingkan Prabowo Hatta Rajasa. Walau dikatakan berdarah-darah dan penuh intrik, salah satu paling fenomenal dan akan dikenang publik sepanjang sejarah Pilpres kita tentunya sikap sujud syukur pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang merasa menang karena mengandalkan hasil quick count yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta yang tidak perlu saya sebutkan di sini, yang sampai sekarang banyak diplesetkan orang menjadi TVO on. Tidak menyerah sampai di situ, Prabowo kembali mencoba peruntungannya di Pilpres berikutnya, tepatnya di tahun 2019 lalu. Dan lebih parah lagi, Prabowo kembali menantang Pak Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Sementara Prabowo sebagai penantang menggandeng pasangan muda Sandiaga Uno yang kala itu menjadi Wagub DKI Jakarta. Persaingan ketat dan cara Prabowo yang menghalalkan segala cara menggandeng ormas radikal FPI dan gerombolan-gerombolan kadron kembali setelah tidak berterima dengan kekalahan. Muncul kerusuhan-kerusuhan yang kembali menjadi catatan sejarah demokrasi Indonesia yang bakal diwaspadai agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Tentunya kenangan akan filosofi dan strategi perang yang beredar di YouTube dengan judul Lots of Burning House alias Rampoklah Rumah yang Sedang Terbakar menjadi viral, yang membuat nama Prabowo Subianto menjadi menakutkan ketika berkuasa. Karena terus terang saya menjadi takut ketika Prabowo berkuasa dan menerapkan strategi itu. Wah, bisa berabe, dan syukurlah Prabowo kalah lagi sehingga strategi Lots of Burning House tidak terwujud. Nah, sekarang kedamaian dan perdamaian sudah terwujud kembali, walau belum 100% karena faktanya aksi-aksi pengacauan masih berlanjut. Namun bersyukur karena strategi yang pernah dilontarkan Prabowo itu tidak terwujud. Walau menjelang Pilpres 9 Juli 2014 lalu itu, kita disuguhi berbagai upaya menghalalkan segala cara dengan memfitnah, menuduh kafir, melecehkan lawan, dan menghina kompetitor melalui berbagai sarana, media, dan kesempatan secara masif dan bertubi-tubi. Namun itu semua dapat dilalui negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik, sehingga muncul pemimpin yang benar-benar terlahir dari rahim Ibu Pertiwi dengan bijaksana dan penuh welas asih. Itu dibuktikan dengan merangkul si pembuat onar atau rival abadinya dengan penuh senyuman dan pelukan hangat. Pak Jokowi sang pemimpin itu tahu bagaimana meredam aksi Lots of Burning House agar tidak sampai benar-benar merembes. Bagaimana caranya? Tidak ada yang memprediksi kejutan yang diberikan oleh Pak Jokowi, tentunya mendapat restu dari PDIP dan seluruh pendukungnya. Walau dengan berat hati, tapi demi kedamaian dan perdamaian, maka Presiden Jokowi memberikan sebuah jabatan menteri kepada Prabowo, yaitu Menteri Pertahanan. Inilah sejarah kali pertama sang rival abadi di 2 kali Pilpres dirangkul dan diberikan jabatan sesuai dengan kapasitas Prabowo sebagai seorang tokoh militer yang selalu mengumbar-ngumbar kelemahan pemerintahan Jokowi di bidang pertahanan. Prabowo dipercaya oleh Pak Jokowi untuk mengurus Kementerian Pertahanan, sesuatu yang nampaknya mustahil, bukan? Namun bagi Pak Jokowi, rival itu hanya sebatas di politik. Sebenarnya mereka itu adalah sahabat dekat yang saling mendukung, saling support, dan saling berbagi ilmu dan kecakapan di bidang pemerintahan. Begitulah kini Kementerian Pertahanan
di era Pak Jokowi, Prabowo Subianto didapuk menjadi pemimpin yang membawa Indonesia unggul baik di dalam apalagi di luar negeri. Buktinya, dengan posisi itu Prabowo tidak bisa berbuat apa untuk ngapa-ngapain Habib Rizik ataupun siapa dari golongan mereka yang merasa mendukung Prabowo sampai mati-matian di Pilpres 2019 lalu. Prabowo serba salah, mau ngurusin Kementerian Pertahanan atau ngurusin Habib Rizik pun orang-orang di partainya jika ingin bernasib seperti si Fadlizon tanpa K, maka kritiklah aku, Prabowo, yang menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Cara jitu Pak Jokowi ini membuahkan hasil. Prabowo ternyata jadi menteri paling loyal, plus pujian tak terduga dari rival abadi itu, jikalau Pak Jokowi memang adalah presiden yang benar-benar tulus, ikhlas bekerja untuk rakyat. Apakah itu pujian kosong atau benar-benar dari lubuk hati Prabowo? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab. Dan baru-baru ini Prabowo diam-diam terbang ke Korsel untuk menghadiri acara peluncuran pesawat tempur Korean Fighter Experimental atau Indonesian Fighter Experimental atau KFX atau IFX di Korea Selatan pada Jumat 9 April 2021 lalu. Bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Yeon Suk-wook menghadiri undangan Rollout Fighter Jet KFX IFX, kata Prabowo melalui akun pribadinya di Instagram pada Jumat 9 April 2021. Pesawat KFX IFX yang diberi nama KF-21 Baromai itu merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam pertemuannya dengan Menhan Korsel Suk-wook pada Kamis 8 April, Prabowo mengatakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia siap membangun hubungan kerjasama pertahanan yang lebih kuat dengan Korea Selatan. Prabowo berharap hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan di bidang pertahanan dapat memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya untuk kepentingan nasional kedua negara, tetapi untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan. Dia juga melihat masih banyak peluang kerjasama pertahanan yang perlu dijajaki bersama, terutama dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerjasama industri pertahanan. Seperti diketahui, proyek pengembangan pesawat tempur KFX IFX sempat tertunda sekitar tahun 2009. Kemudian pada 7 Januari 2016, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani Cost Share Agreement. Terdapat 3 fase pembuatan KFX IFX. Pertama, yakni pengembangan teknologi atau pengembangan konsep, pengembangan rekayasa manufaktur atau pengembangan prototipe, dan proses produksi massal. Targetnya pada tahun 2020 pesawat tempur sudah bisa diproduksi dan pada 2025 diharapkan sudah bisa beroperasi. KFX IFX merupakan proyek jangka panjang Indonesia dan Korsel. Total investasi kedua negara mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini akan melibatkan APBN masing-masing negara. Dalam kerjasama ini, pemerintah Korea menanggung 60% biaya pengembangan pesawat. Sisanya ditanggung KAI, perusahaan pembuat pesawat Korea, 20%, sementara pemerintah Indonesia hanya 20%. Kedua negara menargetkan produksi 168 unit pesawat KFX IFX dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Terbaru, Prabowo Subianto, makanya saya katakan enaknya jadi rival di masanya Pak Jokowi ini, adalah dengan beredarnya video Denwalsus, detesmen pengawal khusus yang katanya bertugas untuk menjaga nyawa Prabowo dan juga menjaga keamanan Kementerian Pertahanan, menjaga tamu-tamu khusus Kemenhan, serta menggelar upacara kehormatan terhadap para tamu negara. Pasukan khusus ini ramai diperbincangkan masyarakat setelah ajudan Prabowo, yaitu Rizky Irmasyah, menyiarkan video penampakan sosok seratusan personel Denwalsus. Padahal Prabowo sendiri sudah memiliki pengawal khusus melekat yang berasal dari prajurit TNI aktif. Bahkan pengawal itu berasal dari Kopassus, namun dirasa masih kurang sehingga harus buat pasukan khusus lagi. Intinya memang berkat Pak Jokowi, Prabowo bisa berkreasi dan berinovasi dengan kemampuannya di bidang militer. Sehingga tidak salah memang Pak Jokowi memilih jadi Menteri Pertahanan, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.